Oke, sesuai janji saya sebelumnya ya, di video-video sebelumnya saya pernah bilang kalau kita akan bahas tentang wanita lampu merah, wanita lampu kuning, dan wanita lampu hijau. Saya disclaimer ya, sekali lagi ini hanya perumpamaan ya, analogi aja. Bukan berarti wanita yang nongkrong di lampu merah, lampu kuning, atau lampu hijau, lampu lalu lintas, bukan ya. Ini hanya gambaran aja. Saya ambil istilahnya menggunakan lampu ya, karena lampu itu kan menandakan kalau merah artinya kamu stop, kalau kuning hati-hati, itu akan maju atau akan berhenti kan. Kalau kuning itu kan transisi antara mau ke lampu hijau atau merah. Nah, terus lampu hijau artinya kamu bisa jalan ya, bebas untuk maju gitu. Oke. Kenapa saya ambil analoginya itu? Karena itu sepertinya lebih mudah untuk dipahami ya. Mungkin kita akan bahas tentang wanita lampu merah dulu deh. Kalau misalnya di video ini cukup waktunya, kita akan bahas lampu kuning dan wanita lampu hijau. Kalau enggak, kita khusus spesifik bahas dulu wanita lampu merah ya. Kalau misalnya dibahas semua kayaknya waktunya terlalu panjang ya. Saya nggak akan bikin video lebih dari 10 menit ya, karena takutnya kamu juga bosen kan nontonnya, males ya, kepanjangan, kelamaan. Oke, ciri-cirinya langsung aja. Wanita lampu merah, saya yakin kamu udah tahu ya, bahkan mungkin kamu udah mengalami sendiri, merasakan seperti apa sikap wanita lampu merah. Kamu juga bisa mengidentifikasi sendiri ya. Misalnya saat kamu mau PDKT, atau sebelum PDKT kan kenalan dulu ya. Pada saat kamu mau kenalan sama cewek, si cewek nampaknya memberikan sikap yang bitchy ya. Sepertinya dia acuh tak acuh, cuekin kamu, atau bahkan dia nolak kamu saat kenalan. Itu udah jelas banget ya, dia adalah masuk ke kategori wanita lampu merah. Artinya dia nggak tertarik sama kamu sama sekali. Jadi kalau kamu ketemu wanita yang seperti itu, langsung cut aja, udah skip ya, ganti cewek lain, nggak usah dikejar apalagi dideketin ya, karena percuma segimanapun kamu effortnya. Kalau wanita udah menunjukkan ketidaktertarikan kamu sejak awal, itu masuk ke kategori wanita lampu merah. Kenapa saya sangat menyarankan kamu untuk tidak mendekati wanita lampu merah? Karena pertama, buang-buang tenaga, buang-buang waktu kamu, buang-buang energi, sumber daya, segala macam hal ya, untuk suatu hal yang sia-sia. Kalaupun kamu bisa dapetin wanita lampu merah, ya bahagianya secuil, sengsaranya lebih besar, dan itu nggak worth it kalau bagi saya ya. Jadi daripada kamu hubungan sama wanita, lebih banyak sengsaranya, menderitanya, tersiksanya, ketimbang bahagianya atau senang-senangnya. Ngapain? Kalau kamu masih ngedeketin wanita yang seperti itu, wanita lampu merah, ya kamu bodoh menurut saya ya, mohon maaf. Kamu masih bodoh, karena kamu akan dibodoh-bodohi sama wanita seperti itu. Memang saya akui, saya juga tahu ya, wanita lampu merah itu identik wanita-wanita yang cantik ya, good looking lah, menarik, mungkin seksi dan semacamnya, atau ya anggaplah seperti wanita-wanita idaman kamu lah, spek model, mungkin spek bidadari dan semacam itulah. Tapi kan kamu tahu sendiri, wanita-wanita seperti itu ya, pertama perawatannya juga mahal, kedua sosial circle-nya juga ya kamu tahu sendiri lah, ketiga mereka itu kebanyakan ya cewek-cewek yang haus akan validasi di sosial media, harus eksis terus, pengennya punya banyak fans. Kalau kamu bisa masuk ke lingkaran kehidupan dia sebagai pasangan, kalau kamu cuma dijadikan fans doang sama dia, yang ada kamu nanti makan hati ya, kamu tersiksa. Dan lagi, kalau wanita yang cantik, yang menarik, itu pasti dideketin sama banyak pria.
di luar sana. Bukan cuma kamu aja yang deketin. Kalau dia cuma dideketin, kalau ternyata dia juga pacarnya banyak, cowoknya banyak, ya kan, kamu jadi yang nomor berapa? Ya, makanya kenapa saya sangat ya sebenarnya melarang keras sih ya. Kalau misalnya kamu memang mau saya kasih saran gitu ya, sharing dari saya sangat keras melarang kamu mendekati wanita lampu merah. Karena ya seperti yang tadi saya bilang ya, saya nggak perlu jelasin lagi, kamu juga tahu sendiri. Nanti yang ada kamu hanya akan diguna-gunakan sama dia. Misalnya dia minta antar jemput kamu, minta ini itu, segala macam hal lah, banyak permintaan dia. Kalau kamu sanggup memenuhi semua itu, kalau enggak, kamu ketataran nanti yang ada. Saat kamu udah nggak bisa memenuhi lagi keinginan dia, ya kamu akan dicampakkan, kamu akan ditinggalkan. Karena apa? Sejak awal dia emang nggak tertarik sama kamu ya, kamunya yang tertarik, ngebet banget sama dia, dan dia tahu itu. Akhirnya apa? Dia memanfaatkan situasi itu, dia memanfaatkan ketertarikan kamu sama dia, karena dia pikir ini ATM berjalan gue nih, ini bank berjalan gue nih, lumayan nih, bisa lah gue jadiin sebagai fasilitas hidup gue. Ya jangan sampai, kalau kamu nggak mau menderita, nggak mau sengsara, nggak usah dari awal langsung cut aja. Kalaupun kamu mau PDKT ya kan, kamu sebelum PDKT kan kenalan dulu. Kamu bisa, pada saat kenal kamu bisa mengidentifikasi kan, mana yang lampu merah, mana yang lampu hijau gitu kan. Nah pada saat PDKT cirinya apa? Ciri-ciri jelasnya gini. Misalnya contoh nih ya, wanita lampu merah. Misalnya saat PDKT nih, ceritanya kamu udah kenalan sama dia ya, lagi masuk di fase PDKT lah. Setiap kali diajak jalan dianya selalu nolak. Terus misalnya kamu telepon dia nggak pernah diangkat, chat dia nggak pernah dibales atau jarang dibales, ataupun kalau dibales lama balesnya. Mungkin kamu chat hari Senin, dibalesnya hari Rabu. Enggak ya, itu sih kebangetan. Ya misalnya kamu chat dia, dibalesnya 6 jam kemudian atau seharian dia nggak balas chat kamu. Nah itu sih kamu bukan prioritas dia ya, karena nggak ada yang namanya orang sibuk. Orang sibuk tuh nggak ada, yang ada cuma kamu prioritas dia atau bukan, gitu aja. Kalau kamu memang prioritas dia akan fast respon ya dalam komunikasi. Kamu chat cepat balasnya, atau paling lama ya 2 jam lah telat balas chat, itu pun dengan alasan jelas. Misalnya dia tidur, atau dianya sibuk lagi ada kegiatan, atau memang dia lagi nggak bisa balas chat kamu gitu, lagi ada yang dia kerjain, ada yang dia urusin. Ya, contoh-contoh sederhananya seperti itu. Terus juga kamu sering chat dia duluan, tapi dianya nggak pernah mau chat duluan, atau kamu ngechat dia, nanya, misalnya kamu nanya apa gitu di chatting ya, dianya nggak pernah balik nanya ke kamu, kayak selalu kamu yang bombardir dia dengan pertanyaan, udah kayak wartawan kamunya ya, kayak lagi interogasi gitu. Kamu seolah pengen tahu tentang dia, tapi dianya nggak pengen tahu tentang kamu gitu, nggak ada feedback. Itu udah masuk ke ciri wanita lampu merah. Terus juga dia ya dari obrolan aja nggak hangat gitu. Misalnya kamu ketemu gitu ya, dari obrolannya tuh kayak garing atau mungkin nggak nyambung, dan dia malah kayak sering ngomongin cowok lain depan kamu. Terus juga kalau misalnya kamu mencoba untuk mesra atau intim sama dia, dianya nolak. Nah udah jelas banget deh, yang kayak gitu mendingan hindarin atau tinggalin aja udah. Oke? Kepanjangan ya kalau kita akan bahas wanita lampu kuning dan lampu hijau. Kayaknya di next konten aja ya, next episode ya. Episode selanjutnya kita akan bahas tentang wanita lampu kuning dan lampu hijau. Oke, sampai di sini dulu sharing kita kali ini tentang wanita lampu merah. Kalau kamu ada pertanyaan, atau kamu mau menambahkan, atau kamu ada pengalaman tentang wanita lampu merah, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Terima kasih waktunya sudah menyimak. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Sehat selalu, bahagia selalu. Salam buat keluarga ya.